Assalamualaikum, salam literasi. Foto buku kesempatan saat ini ingin ngomongin tentang bukunya Dr. Fahrudin Faiz, judulnya Falsafah Hidup. Buku yang belum lama saya beli, tapi termasuk cepat saya selesaikan karena memang seperti biasanya Pak Dr. Fahrudin Faiz ini bisa menyajikan bahasan-bahasan yang rumit seperti tema-tema filsafat, namun dengan cara yang bertutur yang nyaman untuk dinikmati. Saya sampai bikin contekannya nih. Kayak ini cara yang bisa teman-teman lakukan kalau mau mengkaji satu buku ini. Buat cerita ya, Falsafah Hidup ini sebenarnya adalah kumpulan 4 konten ngaji filsafat di Masjid Jenderal Sudirman. Jadi sebenarnya kalau teman-teman ngikutin konten YouTube-nya ngaji filsafat, ternyata Falsafah Hidup ini, di buku Falsafah Hidup ini tuh ada di episode 292, itu 292, 293, 294, 295. Jadi di episode di YouTube-nya ngaji filsafat sebenarnya sudah temanya berurutan. Ya, walaupun dengan paparan tentu lisan dan visual ya, audio visual. Nah, sekarang kalau di sini dalam bentuk buku. Jadi kalau teman-teman mau nyoba menikmatinya dengan cara itu juga menarik. Jadi saya tadi sempat begitu ya, di beberapa bab terakhir saya setel YouTube-nya Pak Fahrudin Faiz sambil baca bukunya. Jadi lebih cepat lalu meringkas dalam cara begini. Nah, ini bisa jadi cara teman-teman menikmati buku ini. Baiklah, seperti biasa foto buku bukan acara bedah buku secara serius atau review buku. Ini hanya tentang apa yang saya pikirkan dan apa yang saya rasakan setelah saya menikmati satu buku. Baiklah, buku Falsafah Hidup ini seperti yang saya ceritakan tadi ya, ini adalah hasil dari ngaji filsafat. Yang menarik dari buku ini ada 4 bab. Jadi di buku ini ada 4 bab besar gitu, yaitu pertama falsafah cahaya, terus the law of attraction, terus falsafah yin yang, lalu cakra manggilingan. Jadi ada 4 bahasan dengan satu pengantar sih sebenarnya. Pengantarnya juga menurut saya bagus untuk dinikmati. Jadi kalau saya sarankan kalau teman-teman beli bukunya, nikmati dari sejak pengantarnya. Pengantarnya ditulis oleh penulis sendiri, tapi ini sangat membantu merangkai 4 itu tadi. Karena 4 bahasan itu sebenarnya kalau teman-teman, kita coba satu-satu dulu secara umum ya. Falsafah cahaya ini kan pendekatan filsafat Islam. Karena alladzina yakhrujuna, jadi mengeluarkan dari kegelapan ke cahaya gitu kan. Minadzulumati ilan nur. Nah, minadzulumati ilan nur. Nah, itu seperti itulah. Maka falsafah cahaya ini pendekatan filsafat Islam. Kemudian yang kedua, the law of attraction, ini barat ya. Kemudian falsafah yin dan yang, ini Tiongkok kuno ya, Cina. Kemudian cakra manggilingan, ini Jawa. Jadi ada sudut pandang filsafat Islam, filsafat barat, filsafat Tiongkok kuno, dan Jawa, filsafat Jawa. Jadi lengkap. Nah, sekarang sekilas saja ya, nanti biar teman-teman berikutnya nikmati sendiri di YouTube maupun di bukunya. Mungkin sebagai saya comot satu-satu ya. Pertama di pengantarnya deh. Pengantarnya saya tertarik dengan kisah Nasruddin Hoja yang diangkat kembali oleh Dr. Fahrudin ya. Dr. Fahrudin mengangkat Nasruddin ketika dia menjadi hakim di pengadilan kota. Saat dia mendengarkan dakwaan yang berapi-api, mengungkapkan beberapa fakta yang tak terbantahkan ya dari jaksa. Nasruddin waktu itu jadi hakim, dia mengatakan, "Aku rasa engkau benar." Kemudian selanjutnya giliran terdakwa membela diri, diwakili oleh pengacaranya ya, dengan argumen dan logika yang kuat gitu,
Setelah pengacara selesai, Nasruddin hakimnya, lalu Nasruddin sebagai hakim berkomentar, aku rasa engkau benar. Mendengar komentar seperti itu, ya, dua pihak komentarnya sama, aku rasa engkau benar, maka petugas kehakiman yang lain mengingatkan Nasruddin bahwa tidak mungkin jaksa betul dan sekaligus pengacara juga betul. Ya, harusnya ada salah satu yang salah, kata petugas pengadilan yang lainnya. Kemudian Nasruddin pun menatap petugas kehakiman itu dan kemudian dia berkomentar, aku rasa engkau pun benar. Jadi ini kisah ini lucu ya. Jadi seorang hakim yang menganggap jaksanya benar, rasanya mungkin benar gitu ya. Terdakwa sendiri dengan pembelaannya mungkin benar, dan bahkan ketika ada yang komplain kok semuanya benar, ya mungkin itu benar. Ya ini membawa pesan bahwa hidup ini tidak melulu berisi benar dan salah, baik dan buruk gitu ya. Seringkali ada tawaran benar dan tawaran benar di satu sisi, ya benar juga di sisi lainnya gitu. Disinilah kita membutuhkan kebijaksanaan. Menurut saya ini kisah yang menarik dan kayaknya cocok lah untuk menjadi pengantar buku ini, karena dalam tradisi berbincang filsafat kadang-kadang kan kita menikmati diskusi, debat-debat gitu ya. Nah, kalau kita tahu gaya Nasruddin ini, maka kita akan merasa bahkan perselisihan pendapat itu biasa aja. Karena bisa jadi benar, bisa jadi sama-sama benar, bisa jadi ada yang keliru, tapi mungkin juga tambahin dikit jadi benar juga gitu. Ini menurut saya termasuk kisah yang tepat lah diletakkan dalam pengantar di buku ini. Baiklah, dalam pertama falsafah cahaya ini kita ngambil dari sudut pandang filsafat Islam. Ya tadi ayatnya kita paham lah ya, yang di Al-Baqarah itu ya, minal dzulumati ilan nur. Dan beberapa lah itu frase ayat yang sering dinukil. Dan di sini disampaikan ada hijab ya, ada hijab karena cahaya ini kan sesuatu yang bersinar gitu. Nah, hijabnya itu apa? Hijabnya ada paling tidak ada 4 ya. Dosa dan maksiat. Jadi kalau kita dosa semakin buram cahayanya. Kemudian keterikatan kita pada dunia. Walaupun kita hati-hati menjaga dari dosa dan maksiat, tapi hati kita ini betul-betul sibuk oleh dunia. Nah, tentu itu mengurangi cahayanya. Kemudian kebanggaan diri, cemawa, ujub gitu. Bangga diri ini berbahaya. Walaupun kita soleh, tapi ketika kita berbangga dengan kesolehan kita, ini menutupi cahaya. Kemudian sedih lalu sesat arah gitu. Sesat orientasi. Ini bisa jadi kalau kita sedang depresi lalu kita salah bersandar. Ini juga sama. Makanya ada penggalan ayat yang asfala safilin gitu. Jadi kita bisa jadi dalam posisi yang sangat terpuruk, dasar. Artinya kan berarti ada gradasi. Cahaya itu ada gradasi. Ada yang terang benderang, ada yang agak redup, remang, gelap gulita. Gitu. Jadi jangan sampai kita menjadi hamba yang ada dalam kegelapan itu. Nah, ciri-ciri hadirnya cahaya ini, kalau kata buku ini menyampaikan bahwa pertama itu exciting. Jadi ada ciri-cirinya cahaya itu datang gitu. Pertama exciting, natural nih, sesuatu yang gitu. Kemudian oceanic gitu. Oceanic itu menyamudra, seperti samudra. Ketika cahaya datang kita juga ngerasa lapang, tenang gitu. Kemudian deeply moving. Jadi tergerak hatinya. Contohnya kita misalnya dalam kita mendengarkan satu kajian atau mendengarkan satu ceramah atau mendengarkan kuliah gitu, dan tiba-tiba tergerak hati kita sampai mungkin terharu gitu. Nah, itu salah satu ciri cahaya datang. Tergerak, elevating, melayang. Jadi kita seperti melayang. Bisa jadi itu adalah pencerahan kita. Ternyata kita gitu ya, gitu. Exciting, calming, atau tenang, sakinah. Jadi kita setelah mendengarkan kajian itu tiba-tiba kita ngerasa tadinya banyak masalah, tiba-tiba nggak ada apa-apa nih kayaknya. Itu salah satu
ciri cahaya itu datang. Nah, tinggal ada nggak kita pernah merasakan nggak di antara kelima itu? Entah itu exciting tadi, tertarik gitu secara alami, atau kita ngerasa lebih luas wawasannya, atau hati kita tergerak gitu, terharu gitu, tergetar gitu, atau kita melayang-layang menikmatinya, atau kita tenang. Nah, ada terminal-terminalnya di situ. Ini lebih ke sofistik sebenarnya. Ini saya kok nggak nukil penulisnya ya. Ada beberapa pandangan terkait itu ya. Jadi ada kesadaran, terminal pembersihan diri, tazkiyatun nafs ya. Kemudian terminal pendekatan diri, jadi setelah sadar kita bersih-bersih, lalu kita mendekat ya. Lalu pencerahan. Ya, pencerahan itu kasyaf atau mukasyafah. Tiba-tiba nanti kalau udah pencerahan, kita seperti melihat terang benderang gitu. Allah tidak terlihat, Tuhan tidak terlihat, tapi zatnya itu benar-benar nyata gitu. Kayak tak terbantahkan gitu. Dalam posisi seperti itu kita sudah kasyaf gitu. Atau musyahadah. Musyahadah itu menyaksikan gitu, menyaksikan atau makrifat gitu. Kan ada satu kisah yang sederhana itu kan, ketika seorang makan lalu dia merasakan nikmatnya makanan yang dalam mulutnya, tiba-tiba dia merasakan kehadiran Tuhan. Tuhanlah yang menciptakan makanan ini, dan saya makan membuat saya tetap hidup gitu. Dan makanan inilah, dari makanan yang hanya berapa suap ini, dia merasakan kehadiran Tuhan. Ini mukasyafah. Ini makanya cara pandang falsafah kehidupan dengan cara pandang cahaya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, law of attraction. Ini kayaknya juga populer, banyak banget buku-buku tentang ini. Seringkali disingkat LOA gitu, LOA, law of attraction. Kalau di buku ini disampaikan di awal justru quote-nya itu quote-nya Buddha, sang Buddha ya. What you think you become, what you feel you attract ya, attract. What you imagine you create gitu. Jadi kamu mikir, kamu akan menjadi seperti yang kamu pikirkan, kamu merasakan, kamu akan mendapatkannya, kamu membayangkannya, kamu akan bisa menciptakannya. Ini muncul di awal abad 19. Jadi pandangan-pandangan ini tuh mulai bergulir, dan ini tuh seperti kerinduan spiritualis pada kehidupan yang materialis, serba materialis. Kehidupan barat yang materialis itu menumbuhkan kerinduan pada suatu spiritual gitu. Lalu muncullah ini ya. Ada berapa ini ya, jadi ada New Thought, kumpulan gagasan spiritual, lalu hukum alam, bahwa menyadari hukum alam secara metafisika itu memang kita ada sisi rohani kita gitu. Kemudian pikiran itu menguasai tubuh, jadi mind over body. Ini termasuk ciri law of attraction itu. Pertama dia pikiran yang baru, kemudian hukum alam bahwa ternyata kita adalah makhluk ruh gitu. Kemudian yang ketiga adalah mind over body. Jadi pikiran kita lah yang menguasai tubuh kita. Lalu ada 7 hukum ya. Ini banyak juga ini, nggak apa-apa lah ya, ceritain nanti teman-teman bisa perdalam sendiri. Ada law of vibration, segala sesuatu itu bergetar. Terus ada yang law of relativity, segala sesuatu itu terhubung. Cause of effect, segala sesuatu itu kena hukum sebab akibat. Lalu polarity, segala sesuatu itu berpasangan. Ya, jadi ada siang, ada malam, ada dingin, ada panas gitu. Kemudian siklus rhythm, the law of rhythm, siklus alaminya itu, kita itu semua punya siklus alami. Kemudian semua itu memerlukan waktu untuk menjadi proses. Dan yang terakhir berubahnya energi. Ya. Dengan 4 prinsip dasar, apa yang kamu pikirkan itulah kamu dapat. Pikiranmu menentukan bagaimana hidupmu. Pikiran positif mendatangkan kehidupan positif, pikiran negatif mendatangkan kehidupan negatif. Itu 4 hukum dasarnya.
Ya banyak ya, bahkan kalau di buku ini di akhirnya ditutup dengan hubungan antara LOA, Law of Attraction, pada kehidupan, ada paradigma agama. Ya di situ disampaikan beberapa ayat dan hadis ya tentang bagaimana Tuhan ada dalam prasangka kita. Gitu. Ya kemudian gini bridgingnya. Ketika tadi yang pertama falsafah cahaya, kedua itu the law of attraction ya. Terus yang ketiga falsafah yin dan yang. Nah, waktu law of attraction ini tadi kan ada disebutkan ada 7 hukum tadi, ada the law of polarity. Jadi hukum atas segala sesuatu itu selalu berpasangan. Nah, the law of polarity inilah yang bersesuaian dengan falsafah yin yang-nya Tiongkok kuno ini. Jadi yin dan yang ini falsafah bagaimana sesuatu itu berpasangan dan saling berkelindan. Makanya lambangnya kan yang gini itu kan. Lingkaran yang gini, berkelindan. Cukup banyak sebenarnya, tapi tak bacain satu. Ini ada nukilan dari Tao Te Ching. Ini menurut saya bagus nih. Ada dan tidak ada itu saling mengadakan, kesulitan dan kemudahan itu saling melengkapi, panjang dan pendek itu saling mendefinisikan, tinggi dan rendah itu saling bertentangan, sebelum dan sesudah itu saling mengikuti. Ini Tao Te Ching. Ini menarik kan, jadi semangatnya begitu. Jadi yin dan yang. Sebenarnya kalau di sini disampaikan yin itu dingin, yang itu panas, yin itu malam, yang itu siang, yin itu rembulan, yang itu matahari gitu ya. Jadi ada paket kebijaksanaan 1, 2, 3 sampai 4 kalau saya. Oh, banyak ini sampai 5. Di situ ada paket-paket kebijaksanaannya yang bukan muara ya, justru akarnya pada yin dan yang. Jadi kita berpasangan dan mereka saling melengkapi. Oke, itu yang falsafah yin dan yang. Nah, kemudian falsafah yang keempat itu cakra manggiling ya. Jadi cokro itu kan senjatanya keras kesena itu ya, cakra manggilingan. Cakra manggilingan ini menarik ini. Jadi kalau tadi yin dan yang itu selalu dua gitu ya. Kalau cakra manggilingan itu kehidupan itu berputar, siklus. Jadi dia itu kayak ya ada siklusnya, semua ada siklusnya. Makanya manggilingan, cakra yang saling menggilingan itu apa ya? Kombinasi ya, menggelinding ya, cakra menggelinding. Jadi sejarah itu dibaca, gerakan sejarahnya dibaca. Siklus kehidupan manusia itu ini ada nukilan yang kalimat yang bagus. Sejarah merupakan bagian dari proses yang dipergilirkan. Jadi gitu ya, manggilingan. Nah, yang saya sempat ini yang saya tertarik itu waktu kita bicara tentang mocopat. Nah, mocopat. Tembang mocopat kan di tradisi Jawa itu ada tembang mocopat, dan ternyata itu adalah siklus kehidupan manusia. Diawali dari Mas Kumambang, Mijil, ya, Sinom, Kinanti, Asmarandana, Gambuh, Dandanggulo, Durmo, Pangkur, Megatruh, lalu terakhir Pucung. Ya. Jadi Mas Kumambang ini fase manusia yang meringkuk 9 bulan di rahim ibu. Jadi dia mengambang, Mas Kumambang. Kemudian Mijil itu menggambarkan saat anak itu lahir. Sinom menggambarkan masa kanak-kanak. Kinanti itu kanti, bermakna dituntun dan dilatih. Ini seorang manusia di jenjang remaja. Lalu Asmarandana, saat manusia mulai jatuh cinta terhadap lawan jenisnya, karena asmara ya. Kemudian menjadi Gambuh, bermakna jumbuh atau sarujuk, yang bermakna sudah cocok dengan yang dicintainya. Jadi mulai jadi Gambuh. Kemudian menikah, dan Dandanggulo bermakna adalah gendangan dengan cita-cita dengan gula yang manis. Jadi kehidupan yang bahagia, terwujud cita-citanya. Kemudian masuk ke fase Durma. Durma itu Dharma,
dermo, weweh. Orang-orang yang sudah berkecukupan maka dia akan berbagi. Kemudian fase pangkur. Pangkur itu mungkur yang artinya menyingkir, menahan hawa nafsu. Saya sudah berbagi, dia sudah mulai menahan bagaimana dia mampu menundukkan sisi duniawinya dan lebih masuk ke arah spiritualnya sebelum terlambat. Kemudian megatruh. Ya, megatruh itu dari kata megat, atau megat itu kan memisahkan. Ya, megat ruh dengan jasad. Jadi mati ya, megatruh. Memisahkan jasad dengan ruhnya. Dan diakhiri dengan pucung. Pucung bermakna selesainya hidup. Makanya pocong. Pocong itu kan dibungkus dengan pocong. Pucung. Wih, gitu ya. Udah 20 menit. Kemudian perputaran menurut zaman Ronggo Warsito. Nah, kalau tadi itu mau copot kehidupan manusia, kalau Ronggo Warsito itu dengan zaman. Zaman dalam serat kalau tidonya ya. Kalau tidonya apa itu namanya? Ini bukunya Ronggo Warsito. Ini mbah saya ini. Mbah Ronggo Warsito. Di serat kalau tido itu kan fase pertama itu kalau tido, saat manusia sangat egois, dia mulai sibuk memikirkan dirinya, kepentingannya, dan ini kan lazim ya. Jadi orang mulai sibuk dengan kepentingan. Nanti jadi kalau bendu itu zaman edan. Tiba-tiba mereka udah saling memikirkan urusannya sendiri-sendiri, yang di situ diceritakan kalau nggak edan nggak koduman. Kalau nggak edan, kalau nggak ikut gila ya kamu nggak kebagian gitu. Nah, setelah kolo bendu itu nanti aja kolo subo. Kolo subo itu adalah dia kemakmuran dan ketentraman. Jadi dia itu seperti zaman solusi setelah kegelapan. Ya, kita sekarang berharap kolo subo datang ya. Oke, begitu ya, sepertinya ini udah cukup lama. Nanti kita bisa silakan teman-teman hunting bukunya. Saya beli online kok. Hunting bukunya atau nengok ke YouTube-nya, YouTube Ngaji Filsafat itu udah cukup ini. Kebetulan saya nyari-nyari itu 4 episode itu berurutan. Episode Ngaji Filsafat, Falsafah Hidup 292, 293, 294, 295. Itu 292 ngomongin falsafah cahaya, 293 itu bicara tentang law of attraction, law ya. Kemudian yang 294 itu bicara tentang yin dan yang, dan 295 bicara tentang cakra manggilingan. Jadi keempatnya itu dibahas dalam 4 episode. Lengkapnya ada di buku ini. Silakan. Oke, selamat menikmati filsafat dengan gaya asiknya Bang Mas ya, Mas atau Pak, Mas dosen, Mas Dr. Fakhrudin Faiz yang bisa mengemas, kalau menurut saya, mengemas bahasa filsafat dengan bahasa yang nyaman untuk kita konsumsi. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.